Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Sakila, NIM 210209500004, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Saya akan menjelaskan mengenai virtual memory. Yang pertama, pengertian virtual memory. Memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary strong dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik sehingga memori utama hanya menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan dan sebagian lainnya akan disimpan dalam disk sekunder dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Virtual memory. Yang pertama, virtual memory berperan dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM. Yang kedua, memori virtual juga berfungsi sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga, fungsi lainnya adalah virtual memory menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke prosesor. Yang keempat, untuk data yang disimpan di dalam virtual memory hanya bersifat sementara. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja komputer dengan tambahan memori, maka kemungkinan terjadi crash sangat kecil. Yang terakhir, melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary strong dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama. Virtual memory di Windows. Virtual memory merupakan ruang penyimpanan sementara yang digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan memori yang lebih besar daripada memori fisik. Virtual memory berupa file yang bernama fake file yang diset hidden oleh Windows. File ini disebut fake file yang digunakan untuk menampung program dan data yang tidak cukup di memori fisik. Virtual memory lebih lambat daripada memori fisik dan penggunaan yang terlalu banyak dapat menurunkan kinerja sistem. Sehubungan dengan itu, Windows memindahkan proses yang tidak terlalu sering ke virtual memory dan membiarkan proses yang sering digunakan di memori fisik. Jadi, itu sangat efisien. Memori virtual di Linux. Manajemen memori di Linux. 1. Manajemen memori fisik. Memori manajemen merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Karena adanya keterbatasan memori, diperlukan strategi dalam menangani masalah ini. Jalan keluarnya adalah dengan menggunakan memori virtual. Dengan memori virtual, memori tampak lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Dengan memori virtual kita dapat 1. Ruang alamat yang besar, 2. Pembagian memori fisik yang adil, 3. Perlindungan, 4. Penggunaan memori virtual bersama. Tujuan dan cara kerja memori virtual. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swipe file atau paging file. Virtual memory digunakan pada saat operating system memori di mana OS akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swipe file di hard disk. Swipe file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swipe file. Satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operasi sistem tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swipe file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walaupun dengan swipe file yang besar jika kita hanya memiliki ruang yang kecil. Dengan adanya virtual memory, maka kinerja yang dijalankan oleh memori utama tidak akan terganggu dan ketika sedang membutuhkan instruksi atau data yang terdapat pada suatu halaman tertentu, maka halaman tersebut akan dicari di memori utama dan jika halaman yang dicari tidak dapat ditemukan di memori utama, maka pencarian halaman akan dilakukan pada memori disk sekunder. Implementasi memori virtual. Memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara. 1. Domain paging, yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Yang kedua, domain segmentation, lebih kompleks diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Tetapi algoritma segmen replacement lebih kompleks daripada algoritma back replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Domain paging adalah sistem paging dengan sweeping. Page diletakkan di memori banyak jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input-output lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindahkan ke memori menggunakan lazy sweeper untuk melakukan sweeping bila page tersebut akan digunakan.
yang berarti sebuah page tidak akan pernah ditukar ke memori kecuali page diperlukan. Swapping. Jika memori fisik tiba-tiba habis dan proses ingin memindahkan sebuah page ke memori, sistem operasi harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Sistem operasi harus adil dalam membagi page fisik dalam sistem di antara proses yang ada. Bisa juga sistem operasi menghapus satu atau lebih page dari memori untuk membuat ruang untuk page baru yang dibawa ke memori. Cara page virtual dipilih dari memori fisik berpengaruh pada efisiensi sistem. Linux menggunakan teknik packaging agar adil dalam memilih page yang akan dihapus dari sistem. Ini berarti setiap page memiliki usia sesuai dengan berapa sering page diakses. Semakin sering page diakses, semakin mudah page tersebut. Page yang tua adalah kandidat untuk di-swap. Pengaksesan memori virtual bersama memori virtual mempermudah proses untuk berbagi memori saat semua akses ke memori menggunakan table page. Proses akan berbagi memori virtual yang sama. Page fisik yang sama direference oleh banyak proses. Tabel page untuk setiap proses mengandung anggota pada page table yang mempunyai VPN fisik yang sama. Efisiensi 1. Page change digunakan untuk meningkatkan akses ke image dan data dalam disk. Jika page ini tidak dibutuhkan lagi suatu saat tetapi dibutuhkan lagi pada saat yang lain, page ini dapat segera diambil dari page change. 2. Buffer change. Page mungkin mengandung buffer data yang sedang digunakan oleh kernel, disk driver, dan lain-lain. Buffer change tampak seperti daftar buffer. Contohnya, disk driver membutuhkan buffer 256 bit adalah lebih cepat untuk mengambil buffer dari buffer change daripada mengalokasikan page fisik yang lalu kemudian memecahkan menjadi 256 bit buffer. Yang ketiga, swap change. Hanya page yang telah ditulis ditempatkan dalam swap file. Selama page ini tidak mengalami perubahan setelah ditulis ke dalam swap file, maka saat berikutnya page di swap, tidak perlu menuliskan kembali page yang telah ada di swap file. Di sistem yang sering mengalami swap, ini dapat menghemat akses disk yang tidak perlu. Salah satu implementasi yang umum dari hardware change adalah di CPU. Change dari anggota tabel page. Dalam hal ini, CPU tidak secara langsung membaca table page, tetapi men-change terjemahan page yang dibutuhkan. Kesimpulannya adalah virtual memory adalah bagian dari suatu hardware yang diidentifikasi sebagai RAM melalui sistem operasi atau software lain. Memori yang bersifat sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi atau program penyimpanan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia. Berperan menangani beban berlebihan dalam RAM sebagai cadangan tapi tidak menggantikan fungsi dari RAM dan mengoptimalkan kinerja dari komputer. Pengimplementasian virtual memory menggunakan metode domain paging dengan melibatkan mekanisme swapping. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang virtual memory. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.